Halo, siapa yang nggak kenal sama Jerome Pauline? Pastinya udah banyak yang kenal ya. Di sini saya akan membacakan tes biografi mengenai Jerome Pauline. Kira-kira siapa sih Jerome Pauline itu? Nah, Jerome Pauline Saidjabat adalah seorang YouTuber selebriti internet dan seorang pengusaha yang lahir pada 2 Mei 1998 dan merupakan putra kedua dari pasangan Raja Han Senteng, Saidjabat dan Chrisye Laimansyah. Ayah Jerome adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Jerome Pauline memiliki kakak yang bernama Jehan Panandian Saidjabat atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bang Ian, dan juga adik laki-laki yang bernama Jazvrel Clement Saidjabat atau kerap dipanggil dengan sebutan Jason. Jerome lahir sewaktu Indonesia sudah mengalami krisis moneter. Pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Menurut prediksi dokter, Jerome seharusnya lahir sekitar tanggal 6-8 Mei 1998. Namun, dokter Tuhan berkata lain. Jerome lahir lebih maju dari prediksi dokter, yaitu pada tanggal 2 Mei 1998, dan benar saja pada tanggal yang sudah diprediksi dokter sebelumnya terjadi kerusuhan di Jakarta. Saat bayi, Jerome tidak bisa mendapatkan gizi yang baik. Jangankan untuk membeli susu, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit. Ditambah lagi adanya penjarahan di Jakarta pada saat itu, sehingga barang-barang pokok sulit untuk didapatkan dan harganya cenderung naik. Pada tahun 2004, Jerome dan keluarga berpindah ke Surabaya. Kala itu, Jerome berusia 6 tahun dan baru masuk ke sekolah dasar. Kedua orang tua Jerome sempat mengalami kesulitan untuk mencari sekolah dengan biaya terjangkau, sampai pada akhirnya Jerome mendapatkan beasiswa dari IPH School Surabaya, yang dimana sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai sekolah swasta nasional plus dengan biaya yang mahal. Mayoritas teman-teman Jerome di sana adalah anak-anak yang ekonominya berada. Disinilah cita-cita Jerome bermula. Pada setelah liburan sekolah, biasanya teman-teman Jerome akan bercerita mengenai liburan mereka yang mayoritas pergi ke luar negeri, sedangkan Jerome hanya liburan di dalam negeri saja, karena ingin seperti teman-temannya. Awal cita-cita Jerome hanya ingin pergi ke Disneyland bersama keluarganya. Jerome kala itu berinspirasi dan bernekat untuk pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Ia berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk pergi ke luar negeri. Sejak pendidikan sekolah menengah pertama, Jerome sudah rajin mencari informasi mengenai kuliah di luar negeri. Ia bercita-cita untuk berkuliah di Singapura, namun rencananya untuk berkuliah di Singapura sempat ditendang oleh kedua orang tuanya karena kendala biaya. Tetapi, Jerome tetap optimis akan mendapatkan beasiswa penuh untuk berkuliah di luar negeri. Kemudian, Jerome sekolah jenjang menengah atas di SMA Negeri 5 Surabaya. Jerome mulai serius menyusun strategi untuk kuliah di luar negeri. Ia mendapatkan masukan dari gurunya untuk terjun ke dalam bidang olimpiade. Untuk terjun ke dalam olimpiade, banyak hal yang harus Jerome korbankan, salah satunya adalah waktu bermain bersama teman-temannya. Karena Jerome akan lebih sering menghabiskan waktunya untuk mengerjakan soal-soal olimpiade, khususnya matematika. Pada Januari 2016, Jerome mulai mengikuti ujian-ujian tes masuk universitas impiannya di Singapura. Saat Februari 2016, Jerome harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak diterima oleh universitas impiannya. Jerome sempat putus asa untuk melanjutkan pendidikan dan di luar negeri mendatangkan informasi dari Bang Ian, kakaknya, mengenai pendaftaran beasiswa Mitsui Besan Scholarship dengan selama studi 5,5 tahun di Jepang. Pada Agustus 2016, Jerome diberi pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan di Universitas Pusada atau yang biasa dikenal dengan UNSADA. Pada September 2016, Jerome berangkat ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Jerome langsung ke Tokyo Japanese Works Education Center untuk sekolah bahasa Jepang sekaligus selama 1,5 tahun.
Jarum sudah harus mengikuti ujian yang berisikan tes fisika, kimia, dan juga matematika yang semuanya tertulis dalam bahasa Jepang. Di mana nanti hasil dari tes ujian ini akan digunakan untuk mendaftar ke universitas yang ada di Jepang. Semakin tinggi level universitasnya, akan semakin tinggi pula nilai yang dibutuhkan. Pada Februari 2017, di mana Jarum baru belajar bahasa Jepang selama 5 bulan, dirinya bermodal nekat untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Jepang. Tema yang ia bawakan adalah hal kecil itu penting. Walaupun baru belajar bahasa Jepang selama 5 bulan, Jarum berhasil menangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan juara pertama. Mimpi Jarum untuk pergi ke Disneyland bersama keluarganya tercapai. Pada bulan Agustus 2017, Jarum berhasil membiayai keluarganya untuk datang ke Jepang selama 10 hari supaya bisa berkeliling-keliling di Tokyo bersama dan tentunya akan ke Disneyland. Pada September akhir 2017, hasil pengumuman peserta yang lolos untuk masuk ke Waseda University Fakultas Matematika hanya ada 5 orang, salah satunya tertera nama Jerome Pauline Saijakat. Lalu, Jerome Pauline memulai berkarir membuat channel YouTube pada bulan Desember 2017 dengan nama Nihongo Mandapu bersama temannya Kevin Sandawa yang sesama orang Indonesia yang ia kenal di acara Natal sebelumnya. Nihongo Mandapu berasal dari kata Nihongo yang berasal bahasa Jepang dan Mandapu yang berasal dari kata mata. Di saat sedang semangat-semangatnya membuat channel YouTube, tiba-tiba Kevin Sandawa mengundurkan diri dari Nihongo Mandapu. Hal ini membuat Jarum bingung untuk melanjutkan channel tersebut. Tetapi, Jarum memutuskan untuk melanjutkan channel tersebut sendiri dengan konten yang semakin beragam dan menarik seperti vlog mahasiswa di Jepang, cara belajar bahasa Jepang, dan juga kehidupan sehari-hari Jarum saat di Jepang. Beberapa minggu setelah Kevin mengundurkan diri, Jarum memutuskan untuk mengajak Tomo, teman Jepangnya, untuk membuat video kampus tour. Bertemunya Jarum dengan Yusu Katsuka pada saat kelas Mandarin. Mulai dari sanalah, Jarum Tomo Yusu Katsuka membuat video bersama dan semakin dekat hingga sekarang mereka mempunyai julukan sebagai Waseda Boy. Setelah itu, mendapatkan Silver Play Band pada 2018 dan mendapatkan Gold Play Band 2019. Pada tanggal 26 Maret 2022, Jarum lulus kuliah dari Waseda University. Beberapa prestasi Jarum dan Bang Ian masuk ke dalam Top 30 Sign, di mana itu adalah daftar anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, baik dari pengusaha, pemimpin, maupun pekerja seni yang berhasil membuat sebuah terobosan seperti yang sudah dibilang sebelumnya bahwa Jarum adalah pengusaha. Jarum dan kakaknya, Bang Ian, mendirikan sebuah usaha minuman yang mereka beri nama Menenti yang telah didirikan pada 10 April 2021. Tidak hanya di bidang F&B, Jarum dan Bang Ian juga mendirikan Mandapu Group, yaitu pengusaha talent manajemen yang telah dikembangkan sejak 2018 lalu. Dan yang terakhir, pada Februari 2023, Jarum dan Bang Ian masuk ke dalam Fortune Indonesian 40 and the 40, di mana ini adalah daftar individu yang dianggap sebagai pemimpin muda yang paling berpengaruh. Nah, itu dia tes biografi mengenai Jarum Pauline yang pastinya menginspirasi saya dan kalian. Terima kasih sudah mendengar, kurang lebihnya saya mohon maaf.